Warna gak cuma untuk hiasan. Warna ternyata punya makna, tujuan, juga pengaruh besar untuk hidup manusia. Bahkan soal selera, warna bisa jadi masalah penting loh. Nah, episode kali ini Unyil mau bahas satu dari sekian banyak spektrum warna. Ini dia, si warna merah. Warna yang jadi simbol penting, juga kayak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi gimana kalau dikaitkan dengan makanan? Rupanya, ingatan tentang si warna merah bisa menimbulkan sugesti rasa juga loh. Nah, sekarang Unyil mau ngetes nih. Kira-kira rasa apa ya yang terlintas di pikiran kalau ingat makanan berwarna merah? Manis sih Kak, stroberi misalnya gitu. Manis-manis asem. Rasanya manis mungkin. Kalau merah tuh pedes gitu ya. Tapi kalau kalau makanan kayak dessert atau apa itu kalau merah kan identik dengan asem atau kue manis gitu. Tuh kan jawabannya bisa beda-beda. Yang ingat buah jadi muncul sugesti manis atau asam. Yang ingat cabai jadi muncul sugesti pedas. Uniknya, ingatan kita akan sebuah rasa tidak akan tertukar meski makanannya sama-sama merah. Kalau lihat sirup menetes jadi minuman begini, yang kebayang rasa manis menyegarkan, bukan pedas kan ya? Sama juga halnya kalau lihat cabai merah di iklan-iklan makanan. Pasti langsung kebayang deh rasa pedasnya di lidah. Beuh. Gitu teman, jadi bisa dibilang kalau merah adalah rasa. Ingatan kita akan mencatat sebagai rasa manis atau pedas. Kepikiran nggak kenapa saus sambal warnanya merah? Jangan-jangan kalau berwarna biru, ingatan kita jadi ragu sama rasanya beneran pedas. Makanya di dunia perkulineran, warna merah jadi serat utama untuk memancing selera makan kita. Nah, sekarang Unyil mau ngetes lagi nih. Kalau lihat makanan dan minuman serba merah kayak gini, teman di rumah jadi lapar atau tergugah seleranya enggak? Kalau menggugah selera, nih Unyil mau bisikin cemal-cemil atau buah tangan serba merah nih. Siapa yang mau Unyil ajak belanja? Wah, nggak usah ditawarin, kayaknya langsung gerak cepat ambil keranjang belanjaan deh nih. Teman-teman sadar nggak sih, setiap kita belanja, kita sering melihat keranjang belanja warnanya merah. Ternyata ada alasannya loh. Warna merah dapat membuat kita merasa terburu-buru dan bisa meningkatkan keinginan berbelanja. Makanya rak toko atau keranjang merah bisa bikin pembeli jadi tergoda untuk membeli barangnya. Jadi tanpa pikir panjang langsung masukin ke keranjang deh. Ingat belanjanya jangan sampai bikin kantong bolong ya. Tapi kalau beli oleh-oleh khas Jogja satu ini kayaknya sih nggak tahan godaan deh. Karena warnanya merah juga loh. Jogja istimewa, istimewa juga dong buah tangannya. Ini namanya bapia juga kok. Tampilannya memang berbeda dari bapia aslinya. Bapia pada umumnya dipanggang dan bagian kulitnya agak renyah. Tapi bapia satu ini hadir dengan versi bapia kukus. Dari bagian luar sampai dalamnya lembut. Variannya juga kekinian yaitu red velvet. Wah, makin kesini semakin menjamur ya varian bapia unik. Proses pembuatan bapia kukus ini sudah menggunakan mesin modern dan higienis. Yuk, Unyil ajak lihat proses produksi di pabriknya. Bahan-bahan pembuatannya ada telur, susu, terigu, minyak, butter, dan bahan lain. Wih, telurnya aja perlu banyak banget. Tenang aja, nggak perlu pecahin satu persatu. Serahin aja sama mesinnya. Oke, semua bahan dicampur sampai merata. Terus kasih perasa red velvet. Aduk-aduk sampai warnanya berubah jadi merah muda. Lanjut, adonan dituang ke dalam mesin pencetak.
Mesin inilah yang akan mengeluarkan adonan kecetakan sesuai takaran. Mesin ini ternyata ada 3 bagian loh. Cetakan pertama yang hasilnya tipis seperti lempengan-lempengan ini untuk bagian dasar bapia kukus. Setelah dicetak, otomatis langsung masuk ke mesin pengukusan. Kedua, bagian dasar bapia dimasukkan ke cetakan seperti mangkuk. Terus lanjut ke mesin untuk mengisi isian bapia, terus kasih bagian atasnya. Setelah semua bagian menyatu, bapia langsung dikukus deh. Setelah itu, bapia-bapia ini pada berbaris rapi untuk proses pendinginan supaya bapia nggak cepat basi. Bapia kukus siap dipajang di toko oleh-oleh. Cihuy! Makan bapianya udah. Nah, sekarang Unyil mau ketemu sama maskotnya nih. Halo Om Bapia. Hehehe, nggak berat apa Om bawa-bawa bapia segede itu? Tadi Unyil udah kasih buat tangan yang empuk-empuk. Sekarang Unyil mau bahas oleh-oleh lain yang kenyal dan berdasar merah juga. Apalagi kalau bukan mochi. Tapi ini bukan mochi Jepang ya. Ini mochi dalam negeri khas Semarang rasa stroberi. Pembuatannya hampir semuanya sudah menggunakan mesin. Adonan yang sudah kenyal baru dicampur dengan perasa. Kali ini kita mau bikin rasa stroberi nih. Aduk sampai adonan berubah warna merah merona. Oke, awas nanas. Maksudnya adonannya masih panas. Jadi harus didinginkan dulu ya. Setelah adonannya dingin, baru deh bisa dibentuk dan dikasih isian campuran kacang tumbuk dengan gula. Berbeda dengan mochi tradisional Jepang yang isiannya pasta kacang merah. Soal rasa pasti juara deh. Gak heran kalau produksinya bisa 2.000 sampai 3.000 box dalam sehari. Om, Unyil bantuin ya bentuk mochinya. Ya. Loh. Iki piye toh? Tangan Unyil jadi nempel dua-duanya deh nih. Aduh. Tampilan dan varian mochi semakin bervariasi dan kekinian ya. Rasanya semakin banyak, isiannya semakin unik. Cara makannya juga. Warna merah di dunia buah-buahan rupanya sering diartikan sebagai penanda kematangan. Kalau masih hijau identik dengan pahit dan asam. Yang merah merona matang tentunya sudah berasa manis dong ya. Unyil mau ajakin tebak-tebakan nih. Kira-kira pada bisa nebak gak ya? Merah-merah ini buah apa yo? Mirip cherry tapi setahu saya cherry itu kayak warna merah-merah. Ini namanya buah anggur. Ya. Asing sih, aku nggak pernah lihat buah ini, tapi mirip blueberry kayaknya deh. Yah, tebak-tebak berhadiah buahnya masih pada gagal nih. Coba sekarang kalau lihat buahnya bisa tebak rasanya apa enggak? Mungkin manis dikit, tapi nggak yakin juga sih Mbak. Soalnya warnanya kayak gini. Ini rasanya asam. Asam. Ini tuh namanya buah parijoto. Ya, memang buah ini masih kurang familiar. Bahkan di supermarket atau toko buah belum tentu ada. Parijoto termasuk tanaman langka yang tumbuh di kawasan Pegunungan Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Buahnya tumbuh bergerombol, mirip seperti anggur versi mungil.
Meskipun bentuknya mungil, ternyata banyak dicari karena khasiatnya loh. Baik untuk kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga daya tahan tubuh, dan bantu menyembuhkan sariawan. La 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 la. Hah, Unyil juga mau petik satu deh buat di jus. Ya! Aduh. Aduh. Yah, sakit sih enggak. Malu. Iya. Aduh. Unyil, ngapain tidur-tiduran di situ? Ih, Unyil bukan tidur-tiduran, Kak. Habis jatuh ini. Astaga, makanya Nil, kalau misalnya mau petik itu bilang dulu, jadi jatuh. Saat kita coba langsung buahnya, akan terasa asam dan renyah ketika dikunyah. Tapi biar lebih praktis dan rasanya lebih manis, Parijoto hadir dalam bentuk sirup. Rasanya manis, agak asam, dan saran Unyil sih paling nikmat saat disajikan dingin. Segernya bukan main. Setelah dicuci bersih, lanjut ke proses penggilingan Parijoto sampai dapat sari buahnya. Sari buahnya langsung kita masak aja yuk. Untuk menyeimbangkan rasanya, campurkan larutan gula juga ya. Ekstrak buah Parijoto ini mengandung senyawa fenolik dan flavonoid aktif sebagai antioksidan. Berkat khasiatnya, buah Parijoto terkenal sebagai tanaman herbal. Nah, sekarang udah lebih kenal dengan buah mungil satu ini kan? Bukan anggur, bukan blueberry, bukan juga cherry ya. Penasaran dan mau coba buah yang satu ini? Yuk, mampir ke daerah Kudus. Di dunia binatang, warna merah juga punya arti beragam makna loh. Salah satunya si ikan merah ini yang dianggap pembawa keberuntungan dan kemakmuran. Ini dia arwana merah super. Ikan arwana dipercaya oleh masyarakat Tiongkok sebagai ikan jelmaan naga karena kemiripan bentuk dan warnanya, teman. Naga dan warna merah dipercaya sebagai simbol kemakmuran. Makanya ikan ini dipercaya akan mendatangkan keberuntungan dan kemakmuran kepada siapa saja yang memeliharanya. Siapa sangka kepercayaan dari Tiongkok ini jadi menular ke seluruh dunia hingga sekarang. Lanjut, siapa yang suka jajan hasil laut kayak gini? Nah, warna merah uniknya juga jadi tanda kematangan bagi beberapa hewan hasil laut. Tuh kan, udang, lobster, dan juga kepiting rupanya akan berubah warna menjadi kemerahan ketika sudah mengalami proses pemasakan. Awalnya aneka hewan laut ini kan warnanya abu-abu atau coklat. Tapi setelah direbus atau digoreng, warnanya berubah jadi kemerahan semua. Makanya jadi sering dibilang kalau sudah kemerahan itu artinya sudah matang. Kok bisa berubah warna ya? Tenang, Unyil punya penjelasannya. Semua karena senyawa kimia bernama astaxanthin, teman. Ini yang membuat pigmen warna merah, oranye, dan kuning di tubuh hewan laut. Warna ini baru akan muncul ketika lapisan pelindung astaxanthinnya rusak akibat dimasak. Sehingga warna merah terang di hewan lautnya baru kelihatan deh. Loh, kok mukanya merah? Rupanya ketika wajah berubah warna jadi memerah, ada banyak artinya loh. Muka merah merupakan respon normal tubuh terhadap emosi.
kondisi lingkungan, ataupun jadi tanda kesehatan. Misalnya, pertama karena kepedesan. Makan cabai yang menimbulkan sensasi pedas ternyata dapat menimbulkan pembuluh darah di wajah jadi melebar. Sama halnya ketika wajah merah sebagai ekspresi tersipu malu. Perasaan malu tapi senang begini rupanya dapat membuat pembuluh darah di area wajah membesar. Makanya muka jadi kelihatan memerah. Kedua, karena kepanasan, baik karena kepanasan dari luar akibat terik matahari, ataupun panas dari dalam tubuh akibat aktivitas fisik seperti olahraga. Saat kepanasan, tubuh akan melebarkan pembuluh darah untuk meningkatkan tekanan. Ini adalah cara normal tubuh untuk melepas panas dan mendinginkan tubuh. Makanya, kalau sudah kelihatan merah, sebaiknya segera berteduh atau beristirahat sejenak untuk mendinginkan suhu tubuh. Nah, yang terakhir bisa jadi karena adanya gangguan kesehatan. Ruam pada kulit yang biasanya berwarna merah adalah contoh tanda adanya iritasi. Kalau si merah kaya manfaat yang satu ini sering hadir di setiap masakan orang Indonesia, cabai merah. Nah ini nih, cabai jumbo yang rasanya manis, namanya cabai giant akun kagua. Wah, besar banget ya. Tanaman ini asli Amerika Selatan, ukurannya besar-besar, bahkan bisa sampai 30 cm. Dan harganya bisa mencapai Rp100.000 per buahnya loh. Widih. Yang merah-merah juga baik buat kesehatan loh. Apalagi kalau bukan yang merah dari buah-buahan. Sekarang ikut Unyil petik-petik yang udah merah matang ini yuk. Buah naga merah berkualitas punya sensasi rasa manis yang khas. Yang pasti nih, kandungan vitamin C dan karotenoid dalam buah naga bisa meningkatkan sistem imun dan menjaga sirkulasi sel darah putih. Buah naga masuk dalam jenis tanaman kaktus. Seperti tanaman kaktus pada umumnya, buah naga juga dapat hidup di lahan yang kering. Nah, untuk panen buahnya, mau ukurannya besar atau kecil, kalau warna buahnya sudah merah seperti ini, artinya buah naga sudah siap dipanen. Buah naga yang kualitasnya super atau yang besar-besar seperti ini akan langsung dimasukkan ke dalam kardus dan ditimbang. Buah ini akan dijual ke beberapa kota di Indonesia. Bahkan ada juga yang diekspor ke Malaysia loh. Keren. Terus gimana dong nasibnya buah naga yang kecil-kecil? Nah, biar nggak ada yang terbuang, buah naga yang kecil diolah lagi menjadi selai. Sudah ready bikin selai bareng Unyil? Let's go, kita kemon! Untuk membuat selai, buah naganya harus dikupas dulu ya. Pisahkan antara kulit dan daging buahnya. Kalau sudah, buah naganya dihaluskan terlebih dahulu. Ada bahan-bahan lain yang harus disiapkan nih. Ada gula, pengental makanan, dan juga penambah rasa pada selai. Oh iya, selai yang sekarang lagi dibuat adalah selai buah naga yang dicampur dengan nanas supaya rasanya lebih segar. Wah, kalau gini kita bisa dapat manfaat imun booster combo nih dari buah naga merah dan nanas sekaligus. Buah naga mengandung vitamin C, sementara nanas mengandung enzim bromelain dan sederet vitamin yang bersifat sebagai anti peradangan. Rasa buah naga yang segar memang cocok banget nih dimakan bareng roti. Selain enak, kandungan gizinya juga banyak loh. Seperti kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Dijamin bikin badan kita fit terus. Mantap! Buah yang merah pastinya jadi rasa yang bikin kita happy. Manisnya rasa ketika dimakan langsung. Atau mau dibikin jadi hidangan cantik, bikin kita jadi doyan makan yang sehat-sehat.
Kayak si merah stroberi yang udah ranum-ranum begini. Stroberi baik untuk kesehatan kulit. Rasanya yang asam manis bikin buah ini sering dibikin jadi aneka olahan makanan dan minuman. Kayak misalnya pasta stroberi rumahan satu ini nih. Cara bikinnya sih sederhana. Cukup campurkan pasta dari buah stroberi ke spaghettinya. Aduk rata dan sajikan dengan stroberi potongnya. Jangan lupa kejunya ya. Pasta stroberi ala unyilnya jadi deh. Nah, untuk dijadikan minuman, resep stroberi ini gak kalah gampang kok cara bikinnya. Cukup blender buah stroberi dengan es batu, susu segar yang sudah di steam, jadi deh. Rasanya yang segar bikin merem melek sekaligus happy. Bagi orang Indonesia, warna merah sudah pasti punya arti penting. Merah putih, itulah warna bendera negara kita. Warna ini tentu dipilih karena nilai perlambang yang melekat di dalamnya. Merah artinya berani, dan putih artinya suci. Warna merah juga melambangkan tubuh manusia, dan putih sebagai jiwa manusia. Jadi keduanya saling melengkapi. Udah pada tahu belum kalau warna bisa mempengaruhi kondisi perasaan hingga perilaku manusia loh. Bahasa kerennya psikologi warna. Nah, kalau ngomongin warna merah, pasti banyak yang mengaitkan dengan sifat berani, kuat, bahkan amarah kan? Berada di lokasi yang ketinggiannya cukup bikin dak-dikduk. Cocok banget nih buat penggemar warna merah sejati. Si tangguh dan pemberani. Ada yang bisa tebak unyil lagi ada di mana? Om kameramen, yuk terbangin drone-nya. 3 huruf yang bisa menggambarkan keindahan pemandangan satu ini. W-O-W, wow. Nah, kenalin nih, salah satu tempat wisata hits di daerah Jawa Tengah. Kalau dilihat dari atas, bentuknya mirip tumpeng ya. Semakin tinggi, tingkatannya semakin kecil. Dari atas sini, kita bisa langsung melihat 3 panorama gunung sekaligus. Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sindoro. Cocok banget buat yang butuh ketenangan jiwa. Asik. Wih, coba aja pemandangan kayak gini bisa Unyil nikmatin tiap hari. Naik kereta api, tut tut tut. Ini juga kereta, relnya bukan di bawah, tapi ada di atasnya. Yap, ikut Unyil keliling hutan, naik kereta gantung yuk. Wahana baru ini berada satu lokasi dengan tumpeng menoreh. Di atas kereta gantung ini, kita akan diajak melewati hutan sambil menikmati pepohonan rindang di tengah perbukitan. Panjang rutenya sekitar 1 kilometer. Ayo, Unyil tantang uji adrenalin naik wahana baru ini. Kereta gantung pada umumnya berbentuk kubus dan satu gerbong bisa diisi 2-4 orang. Nah, bisa dilihat kan kereta gantung satu ini beda dari biasanya. Kita serasa naik sepeda, soalnya ada stangnya. Tapi cara duduknya mirip seperti kita main go-kart. Tapi kereta gantung ini gak bisa secepat go-kart ya, alias gak bisa dibawa kebut-kebutan. Kereta gantung ini sistemnya elektrik, cara menjalankannya tinggal gas aja. Ada 2 pilihan gasnya di bagian stang kanan dan pedal kiri. Kalau kaki pegal, gantian. Giliran tangan yang bekerja. Yuhu! Unyil juga nggak mau kalah nih. Ayo, lebih ngebut lagi dong Kak Vena. Wuhu!
Kebetulan lintasan relnya bukan cuma lurus aja, tapi banyak lika-liku dan naik turun. Kita perlu gas penuh ketika lintasannya mulai menanjak ke setiap pos pohon. Setelah melewati pos, gasnya disesuaikan lagi ya. Jangan lupa kasih jarak sama kereta depan dan belakang. Biarpun pelan-pelan, tapi main wahana ini juga perlu keberanian loh. Seperti warna kesukaan Unyil, merah, yang artinya berani. Unyil lagi menimba ilmu nih, lagi belajar. Tapi bukan di dalam kelas, melainkan di dalam bis. Ini sih definisi belajar sambil rekreasi. Nah, sekarang kita jalan-jalan sambil dapat ilmu tambahan yuk. Di dalam bis keliling kota Yogyakarta. Bis ini adalah fasilitas dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisatawan dari daerah manapun bisa ikut tur ini gratis loh. Ada 2 bis yang tersedia, namanya bis Malioboro dan bis Keraton. Pas banget nih, Unyil dapat bis warna merah supaya makin semangat jalan-jalan sambil tambah ilmu pengetahuan tentang Yogyakarta. Kita akan diajak berkeliling ke rute yang termasuk kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, ke arah Tugu Golong Gilik atau Palputih, Keraton, dan Panggung Krapyak. Selama perjalanan, kita tinggal duduk manis, menikmati perjalanan, sambil mendengarkan cerita-cerita sejarah dari pemandu wisata. Oh iya, peserta dalam satu bis terbatas ya. Siapa yang cepat memesan secara daring, dia yang dapat. Satu bis hanya untuk 8 orang wisatawan saja. Jadi, suasananya lebih kondusif dan sesama tamu bisa saling kenal. 8 orang termasuk Unyil ikut nyempil ya. Kan Unyil dihitung setengah, jadi masih muat. Sengaja nih Unyil bawa gitar. Siapa tahu ada yang butuh hiburan, mau dengerin suara Unyil yang merdu kayak kakak Afgan. Ada 5 rute bis yang setiap jam dan harinya berbeda rute. Bis ini beroperasi hanya dari Senin sampai Sabtu. Setiap harinya ada 3 jadwal keberangkatan, kecuali hari Sabtu hanya 2 jadwal saja. Setengah perjalanan, kita juga diajak turun untuk berfoto dengan salah satu lokasi bersejarah di Jogja loh. Terus lanjut lagi perjalanan pulang. Dalam sekali perjalanan akan memakan waktu 90 sampai 100 menit, tergantung kondisi jalan, lancar atau macet. Ada lampu merah tuh. Orang Indonesia seneng banget ya nyebut lampu lalu lintas ini dengan sebutan begitu. Pasti karena merah adalah warna yang paling diingat deh. Warna merah memiliki gelombang warna yang terpanjang. Itu artinya bisa dilihat dari jarak lebih jauh. Ketika lampu merah menyala, artinya semua kendaraan di lintasan itu harus berhenti. Kalau semua tertib, pasti lalu lintas jadi lancar jaya deh. Pelan-pelan Pak Supir. Unyil lagi nggak pegangan. Hampir aja nyungsep. Aduh. Ayo, siapa yang nilai sekolahnya pernah dapat nilai merah? Yap, warna merah juga sering dikaitkan dengan nilai merah. Artinya nilai jelek atau kurang memuaskan. Kalian tipe anak yang sembunyiin nilai merah atau jujur-jujur aja nih ke orang tua? Walaupun dapat nilai merah itu mengecewakan dan bikin sedih, tapi lebih baik jujur aja ya. Namanya juga belajar, dapat nilai merah sekarang, besoknya diperbaiki sampai dapat nilai bagus. Apalagi buat anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Tuh, lihat, seragam kalian kan putih merah. Arti merah pada seragam SD melambangkan keberanian dan energi siswa-siswi untuk menuntut ilmu. Pokoknya pesan dari Unyil, tetap pertahankan semangat seperti warna merah yang menyala.
Si Unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi.